ATK dulu. Bendera Pol Bis Malingau. Alhamdulillah sahabat, kita hari ini melanjutkan perjalanan kita ke Sungai Boh ya, dengan naik pesawat Susi Air ya. Nah, jarak tempuh ke Sungai Boh itu kita perkirakan 1 jam ya. Mohon doa sahabat supaya perjalanan kami dilindungi oleh Allah, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, sehingga kami sampai di Sungai Boh dalam keadaan sehat dan selamat. Mohon doa sahabat semua kepada kami. Maaf sahabat, bukan Susi Air tapi Smart ya, pesawat Smart Air ya. Iya, iya. Deh, kau junit.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Mahak Baru di Sungai Boh ya. Alhamdulillah berkat doa sahabat semua akhirnya kami sampai di Mahak Baru atau di Sungai Boh. Baik sahabat, terima kasih atas segala doa-doanya. Kita akan lanjut ke eksplorasi nanas madu yang ada di Sungai Boh ini. Baik sahabat, kita akan menggunakan mobil Hilux untuk ke lokasi nanas boh yang ada di Sungai Boh ini. Nah, ini dia nih yang kalau nanti ada waktu lihat tenang kan? Nah itulah. Aduh, pusing lihatnya. Atau ada lagi setelah yang kemarin? Ah, ada. Setelah Jauh kah Pak dari tanaman nanas? nanasnya belum, nanti kita Pak. Kayaknya arah sana itu. Oh, arah ke sana ya. Mau cari nanas. Ya, ini kan tim. Oh, mau lihat. Ya. Ini banyak. Dekat sini ada. Dekat situ aja. Ya. Ke sana ada juga. Nah, kalau ke sini dulu Mas. Tamu atau besok pagi aja atau nanti setelah dari sini lah. Mantapnya pegunungannya lah. Ya. Anginnya sejuk. Ambilnya kita jelaskan. Terus nah itu sungai. Bisa diambil satu. Yang berbunga yang berbunga itu juga dari sana. Bentar lagi akan ada penelitian. Dan mungkin dari mahasiswa dari Universitas Indonesia akan datang juga bilang mereka kan. Jadi
Itu memang kita senang Pak kalau nanti bibit di sini kita utamakan. Nah, Banyak sekarang yang nanam kan ini. Malinau ini kan Pak, Kabupaten Malinau pengembangan nanas. Bibitnya tuh dari Pak, dari Kalbar. Harusnya dari sini. Di sini banyak betul Pak. Itu dia. Yang Nah, robot-robot situ nah, kalau kita Iya, masuk ke nenas saja di pinggir jalan Jadi itu. kalau mau, nah biasanya kalau 1 hektar itu kebutuhan bibit itu kalau kita nanam pakai jarak itu kurang lebih 40.000 Pak. 1 hektar aja. 1 hektar. Terus pasti di nanam. Nah tetapi nanas ini bisa juga nanamnya begini Pak, di sini ditanam, tanam di sini 3 baris. Nah sisakan situ 1 meter jangan ditanam Pak. Jalan. Itu untuk jalan, Perawatan. untuk perawatan jalan. Nah ini pada saat ini nanti panen, kalau bisa dicabut aja ini Pak. Cabut jangan Oh, jangan potong ambil buahnya. cabut semua, matikan, pindahkan lagi ke sebelah sana anak tanamannya. Tanam kembali. Tanam kembali supaya lahan ini tetap nanti kita seperti kita beladang padi, tanam padi, pindah kita ke sana, pindah kita ke sini. Nah itu supaya tanah kesuburannya, produksinya tetap. Nah nanti kualitas buahnya tetap besar. Lain kalau yang di seberang itu, Kalau kita biarkan itu makin tua, makin tua, makin kita kecil, lewat. makin kecil. Ya pertama kita tidak bisa lewat. Nggak bisa Kedua kualitas buahnya menurun. Ini baru lulus pertanian, mengajar dia. Iya. Bapak yang Temindung. Iya. Bisa dibantu di masyarakat nanti. Pertanian. Agak familiar. Dia kerja di desa ada. Tapi pertanian kan ya? Kita punya Dumu ya, ini kita berdesa nih Pak. Baru sama Dumu, saya cerita yang dari Dumu ini. Dumu. Ya. Dari Dumu Mahal. Kamu Sejarah daripada nanas yang diambil dari itu apakah satu jenis saja atau waktu itu ada beberapa jenis itu? Saya tanya ke dia tadi, yang saya tahu lihat tuh nanas ini 2 jenis. Nah, ceritanya dari yang satu jenisnya ini mereka tanam khusus untuk bikin tali. Memang ada buahnya tapi buahnya lain. Jadi daunnya diambil baru diolah jadi tali. Kan dulu belum ada tali benang. Tali itulah yang mereka untuk tulang baju. Jadi daun masuk mereka bikin untuk tali itu buahnya. Memang dia ada jenis tapi buahnya kecil dia agak panjang. Terus kalau kita belah itu ada bijinya yang kecil-kecil. Kalau ini kan ada biji di dalam. Itu ceritanya dia 2 jenis memang. Tapi kalau kita lihat di sini yang itu sudah tidak ada. Ya kan kita bisa beli bersama di kota kan. Jadi yang dia bilang itu sudah ada. Cuma itu jarang dimakan itu. Cuma di orang khusus untuk bikin pertama ya kan. Yang satu jenis ini. Apa namanya itu? Daunnya agak panjang ya. Namanya? Nggak tahu ada namanya. Jadi daunnya beda. Ini kan agak beda ini. Yang kita tanam daunnya panjang. Itu mereka bikin benang. Itu sekarang nggak ada. Kalau kita lihat kita bisa beli benang di kota. Itu jenisnya beliau memang 2 jenis tapi itu sudah masih sempat kami lihat Pak. Sedikit sempat saja. Kan saya lihat mama saya masih Ada di atas. Awit udah 109 atau 2. Ada sekitar Enggak, ada yang biasa. Ada TV tak ni? ada yang beli kan dijual kan mungkin susah banget buat esa. Sekarang kan kalau dia musimnya sudah dimakan sudah paling jual sedikit sudah ada musimnya sudah ada orang yang beli kan paling kirim ke Melino kirim ke sama keluarga. Ini sudah mulai musimnya nih Pak. Waktu kita libur kan siang. Ini sudah mulai nih 2 minggu ke depan banyak itu sudah Banyak yang panen. Yang itu kan sudah sana yang kita libur. Di rumah ibu masih ada? Iya, di kebun masih. Oh, di kebun kalau yang di rumah tak ada. Sudah dikirim hari ini. Oh, udah dikirim. Berapa kirim ke Melino sekarang? Berapa? Sekitar 30 kata dia. Kalau jual di Mando berapa harganya tuh? Nggak tahu ya, karena teman yang ada di sana. Kira-kira
Nggak tahu lah Sampai ya. 10.000. Kirim aja ke itu kan kasih saya bisa kasih sama keluarga dulu, mereka bawa dulu. Di sana tuh banyak, itulah saya bilang kan, ini harga 1 kilo kan mau berapa? 20 kan? Oh, dijual kiloan? Bukan di lapangan kan? Baru saya bilang, kenapa mau beli nanas dari mana? Saya bilang tempat mahal. Di sini mahal, manis lagi dia bilang. Nah, itu bawa kan si anak saya tuh bawa ke sana menembus tadi. Kira-kira Pak kalau dijual di Malino, kira-kira kena berapa sekali? Yang penting dia tahu dari Sungai Buah mungkin orang itu. Kira-kira sampai kira 20.000. Ya. Dan kira-kira kalau sampai Malino. Ongkosnya pesawat itu mahal betul. Iya, itu kan sudah 1 kilo. Mungkin kalau ini mungkin 2 kilo ini ya. 2 kilo ya. Iya. Kilonya 20. Iya. Belum harga Sekilo Pak, itu sekilo bukan biji. Iya, kilo kan? Kalau sudah 2 kilo, Satu biji 2 kilo, 40. Cuma 10.000 kita kena. Itu 50 lah. Pak, ini anak yang dua, Pak. Ini anak dua. Ya. Ini kira-kira menurut Bapak sama apa tidak, Pak? Tidak sama Pak. Beda sama. Kalau saya sama. Apanya? Ini Pak. Pak, dia biasanya Saya sendiri kena subur. Yang satunya ini sama. Saya subur. Cuma warnanya beda. Tapi sama keturunannya sama ya. Ini sama Iya, anak kok. iya sama itu. Tapi kenapa warnanya sebetulnya beda, Pak? Warnanya beda. Kesuburan. Mana yang subur, Pak? Ini yang subur. Ya. Ini yang subur. Oh, kalau subur hijau. Kalau tidak subur Kuning. Oh. Tapi kalau yang kuning itu manis buah itu. Iya. kalau ini. Tapi yang kuning itu. Ini kalau yang itu. Tapi kalau kita lihat dari sini, yang besar buah, yang jauh. Yang manis yang mana Pak? Itu manis ya dibandingkan Warnanya beda. Melihatnya dari mana Bu? Bisa menentukan manis enggak? Kalau dia manis seperti apa? Kalau dia dari ininya lah, agak lebar matanya ini kan. Oh, matanya lebar, dia manis. Kalau yang kurang manis yang mana Bu? Ini. Mungkin karena belum sampai. Kalau ini? Oh, matanya ya yang dilihat. Jangan di tempat yang rindang, nggak manis. Oh iya. Terlalu tanam ini pokok masyarakat. Makanya sini asal ada kuning. Ada kuning sudah sampai sini. Mau bisa makan sudah? Oh, pokoknya. Kalau masih hijau-hijau nggak boleh tuh. Belum ada manisnya. Setengah lah Pak, setengah dari buah ini kan sudah kering. Kalau misalnya ini masih hijau semua, Pak, belum dipanen. Biasanya nanas itu daun di bawahnya sini ada yang sudah. Walaupun ini masih hijau, ini sudah panen biasanya. Kalau di sini juga. Walaupun hijau, tapi daun bawahnya ini sudah tua seperti ini bisa dipanen. Karena nanas ini kan biasanya orang panen masih hijau itu supaya dikirim Ya cepat jauh, waktunya lama, nanti pas ke sana masak. Betul. Jadi ini kirinya ini daun ini warnanya sudah. Seandainya kita bawa ke Samarinda antara dua ini ya Pak ya. Ya. Mungkin di Lombok pun sudah busuk ini. Tembus ini Samarinda. Iya. Hanya itu. Paling tidak setengah dari itu. Jangan sampai dia sudah punya Selain rasanya manis, nanas ini. Kalau menurut saya Pak ya, di samping dia manis, agak lembut ya, dan sama dengan jadi semua barang Lampung, Lawang. agak keras-keras Ya, keras-keras yang di sana. Kayaknya ini di Sungai Bo. seratnya cepat. Keras ini paling
Ada lagi Pak? Iya. Ada lagi Pak? Siap. Rasanya bagaimana juga rasa teksturnya dagingnya lembut. Apa lagi? Menurut Bapak? Warna dagingnya menggoda dia. Ya, menggoda dia. Jadi warnanya saya ada buku. Ya, dak putih dia. Ini Saya ada buku warna nanti saya manisnya. akan ke buku warna. Kita lihat isinya aja sudah kelihatan, oh manisnya nih. Kan ada agak putih, oh masak lewat, belah, oh lewat. Kalau sudah warna dia berubah, dia belah, dia makan. Jadi besok ini Mbak baca Vanessa. Nanti di sini sebagai kontak person kita, karena pada saat nanti ini kita bawa ke siapa tahu nanti ada dokumentasi atau ada data yang belum, nanti bisa kontak Panis. Nanti saya minta nomor Panis. Masih akan bawa dia tadi. Ya, Bantu di sini. Nomor Bapak masih Iya. sama saya. Oh masih ada? Masih Pak. Oh iya. Saya karena masuk banyak kendaraan. Tergantung jaraknya juga. Kalau terlalu dekat, bisa juga kalau kita kasih bersihnya. Iya. Jaraknya berapa kira-kira? Bibitnya dari mana? Apa dari mahkota kah? Apa dari tangkai kah? Apa dari tangannya dicangkul dulu kah? Atau digali langsung? Ditugar. 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 Satu lubang satu. Ya. Dalamnya nugalnya seberapa kira-kira? Ini kan Pak, kalau kita ini kan ini habis belum. Ini kita buang lagi. Oh gitu. Iya, kita buang lagi itu. Tergantung sampai dia menyentuh ke tanah. Dipotong lagi Pak ya. Iya, ini dibuang, dipotong, dibuang. Sini dia. Uang yang beda Ya. uang ini dulu ada bekas akar-akarnya beda-beda dari tanah. Tapi tidak perlu dipotong nih. Nggak usah. Oh jadi dicabut. Iya, Ini ya dicabut. Dicabut. Iya. Kan? Yang beda-beda aja. Sampai kelihatan anunya kan? Sampai kelihatan Akarnya itu. Nah, akarnya itu. Iya. Ya. Sampai akarnya keluar baru ditanam. Pak, yang hitam-hitam itu. Iya. Jangan terlalu pas sudah itu. Nah, pas ini dah. Ya, tanam itu aja sudah. Yang penting kelihatan sudah. Iya. Jadi akarnya sampai kelihatan baru ditanam. Iya. Banyak keluar. Baru banyak buah adat madu. Berarti kalau begitu dia tetap jenis ya. Kalau infonya seperti itu kan berarti jenisnya tetapi panen pertama ini tidak naik ya, ada panen kedua agak kurang. Tapi maksud kita itu jenisnya apakah sama, apakah terjadi perbedaan seperti Bapak maksud tadi? Setiap rasanya ada bedanya Pak. Kita tidak tahu ya Pak atau jenis itu berbeda atau bagaimana, tapi memang ada perbedaannya untuk rasanya. Dari sisi fisiknya morfologi tanaman itu beda nggak kalau menurut Bapak, dari daunnya, pertumbuhannya? Kalau masalah fisiknya mungkin ada perbedaan sedikit, tapi dari pertumbuhan itu sama aja sih. Kalau kita lihat pertumbuhan itu sama aja sih, cuma dari beberapa jenis fisik itu kayak yang bukan ada durinya sedikit, ada yang kurang durinya, bukan tidak berduri tapi kurang. Besok kita Kalau yang kurang berduri, buah pertama tetap manis. Rata-rata buah jenis itu Pak sama aja, buah-buah itu juga kayak jenis kurang manis. Nah nanti dia sudah berubah setelah itu baru dia mulai manis. Tapi buah pertama sama buah kedua ukurannya beda enggak? Yang pertama rasa
besar, buah pertama besar tapi kurang manis. Buah kedua agak kecil tapi manis. Iya Pak, jadi bisa. Dia ini kan ada masanya juga Pak. Kalau dia sudah terlalu sering panen nanti dia mulai kecil semua. Iya betul. Karena juga pertumbuhannya itu kan sudah besar, jadi agak kurang mudah. Nanti kalau yang awal-awal itu kan itu yang mungkin kita tahun pertama itu lah yang panen yang besar. Tapi kalau sudah nanti tahun udah mulai kecil. Karena kalau kita perhatikan kan Pak, yang di kebun tadi itu kan tidak ada penjarahan, tidak ada pengurangan akar, tapi tidak ada penjarahan. Kalau yang di situ tadi itu baru mungkin sekali 2 kali panen, sehingga anak-anaknya berkurang. Nah, kalau kita lihat dari segi buah, yang di sana lebih besar, yang sana lebih kecil. Kenapa? Karena di sana lebih banyak rumputnya, unsur hara yang ada di dalam tanah terbagi. Sedangkan yang di sana unsur haranya fokus pada batas dalam Ini baik juga kelihatan. Jarak tanamnya banyak. Karena kebanyakan kita nanam di sini Pak, begitu tanam limpas-limpas rumput lain sudah tinggal itu nanti dibuang. Iya, buang spam gitu. Jadi dibiarkan bakar apa menyala semua. Coba kayak orang bikin apa coklat itu kan, kayak dibiarkan begitu aja. Seorang petani yang tugasnya itu hanya memperbanyak benih. Jadi benih yang ada misalnya nanti kita tetapkan rumpun induk populasinya ada di situ. Kemudian kita pastikan ada 2 orang penangkar dari 2 desa tadi itu. Nah nanti menanamnya itu kita arahkan Bapak. Jadi mungkin di dalam satu blok fondasi itu mungkin ada 100 rumpun. Bapak ngerawat yang 100 rumpun, setiap ada tunas itu dijadikan benih. Perbanyakan benih nanti diajukan permohonan sertifikasinya ke BPSB Kalimantan Timur. Misalnya di rumpun induk itu Bapak hitung cikal bakal tunas yang ada itu mungkin 1000, maka diajukanlah permohonan 1000 anakan yang akan dijadikan benih dari rumpun yang sudah kami tetapkan tadi itu. Nah, nanti ketika dilepas jadi varietas unggul, Pak, ini kan kami minta nanti Pak Jirnya, kalau bisa 50 hektar pengembangannya nanti, entah itu di Sungai Boh atau di daerah yang terdekat ini, sehingga benih yang cikal bakal kita siapkan tadi diambil oleh pemerintah. Lihat kan, kami datang ke sini itu atas permintaannya beliau. Artinya apa? Varietas Nenas Madu akan menjadi varietas unggul nasional, maka ada kewajiban pengembangan. Nah, pengembangan itu saya minta 50 hektar, sehingga benihnya kita kalkulasikan 1 hektar 40.000. Kalau 50 hektar berarti ada 200.000 benih yang dibutuhkan pemerintah untuk pengembangan di Kabupaten Malinau. Jadi pasti Pak, kalau ini dilepas jadi varietas unggul, ada kewajiban bupati yang tanda tangan pengembangan, sehingga penangkaran yang penangkaran ada di Malinau itu harus ada, karena tidak mungkin pemerintah membeli benihnya kalau benihnya tidak berlabel, tidak bersertifikat, tidak melalui proses yang namanya sertifikasi benih. Kami dari BPSB Kalimantan Timur akan melakukan bimbingan teknis Pak. Mungkin saat ini saya nyampaikan masih bingung Bapak apa itu, tapi kami akan datang mengawal, membimbing bagaimana Bapak bisa memproduksi benih tadi itu supaya bisa menjadi kebutuhan benih yang ada di Kabupaten Malinau itu Kak. Pelan-pelan Pak, nanti kita akan bantu, kita akan bimbing supaya Bapak bisa menjadi penangkar untuk menyediakan benih nenas madu Sungai Boh untuk kebutuhan pengembangan nenas madu di Kabupaten Malinau. Jadi penangkar benih itu tugas Bapak itu hanya menangkarkan benih aja Pak, menyiapkan benih. Jadi kalau buahnya itu ada yang apa-apa, tapi tujuannya adalah menyiapkan benih. Mungkin 1 tahun itu Bapak bisa memproduksi benih 10.000 sampai dengan 20.000 Pak, 1 tahun. Nah nanti mungkin di desa yang lainnya juga menyiapkan sekitar 20.000 atau 30.000
30.000 sesuai dengan kebutuhan benih yang diminta Malinau. Misalnya Malinau nanti melalui anggaran APBD-nya ada pengembangan 50 hektar, berarti 200.000 yang harus disiapkan. Tinggal bagi aja bapak yang desa di sini 100.000, nah jadi 100.000 seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, bukan 200.000, 2 juta Pak, kalau 50 hektar. Ya. Bener Pak, jadi saya ralat bukan 200.000 Pak, 2 juta benih. 2 juta benih kita kalkulasikan nanti harga kita buat 5.000 Pak. Berarti berapa Pak jam? Pangkal rumah 10 miliar lah. Memang dia harus Pertanyaan lagi Pak. ya. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan buah Pak ya, tapi kalau dia berbuah kan pasti ada bibitnya kan. Artinya kalau berbuah nggak apa-apa, tapi tujuan kita adalah buah di situ ada benih yang muncul, itu yang akan kita kembangkan. Jadi kita pengembangan bukan untuk mendapatkan produksi buah, tapi benihnya yang akan kita jadikan perbanyakan seperti itu Pak. Nanti Bapak bisa hitung misalnya gini, nanti kalau kita di lapangan mungkin Bapak bisa hitung satu rumpun itu berapa anakan yang akan muncul, mahkotanya di batangnya sama di rumputnya, kan Bapak bisa hitung. Misalnya anggaplah satu rumpun itu 25. Coba hitung itu ya. Kalkulasinya. Nah nanti dari penangkar yang kita pakati untuk mengambil benih, kita sarankan mengambil benih yang sudah kita pakati, sehingga Bapak nanam 1,5 hektar untuk perbanyakan benihnya, untuk dijadikan benih lagi Pak. Nah, mudah-mudahan nanas di Sungai Boh ini secepatnya mendapatkan paten berupa perlindungan varietas dan menjadi terdaftar jadi varietas unggul nasional. Kita cerita ke Kutim Pak ya, Kutim itu punya pisang grecek. Pisang grecek itu untuk tahun yang lalu itu kebutuhan benih hampir 150.000 rumpun Pak. Pisang grecek waktu itu dia ya. Dan saat ini permintaan itu bukan Kaltim lagi Pak. Permintaan Sulawesi berapa? 8 juta. 8 juta rumpun. Permintaan dari Jawa? Jawa itu 75 hektar. Untuk kalau di sini. Pisang kepok awalnya kan kita menganggap pisang kepok Pak, padahal pisang kepok di mana-mana ada. Tapi ketika dia menjadi varietas unggul nasional, dia punya nama, maka provinsi-provinsi lain yang mengembangkan punya kita yang diambil Pak. Sama dengan nanas. Ini kan harusnya nanas Kalimantan Barat yang kita tanam di sini kan, karena yang di sana sudah menjadi varietas unggul. Punya kita ada tapi belum menjadi varietas unggul, jadi nggak bisa dibeli. Nah ini bagaimana bisa dibeli ya, prosesnya ya kita daftarkan menjadi varietas unggul nasional dulu. Seperti itu Pak prosesnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita bantu. Kami diskusi. Ini Pak, ini masalah hektarnya dari kabupaten itu minimal 50 hektar namanya. Jadi fokus kita ini mengangkat nama Malinau juga. Jadi kalau misalnya APBN itu menawarkan kegiatan-kegiatan pengembangan kelengkeng atau kita tolak aja, kita ambil nasibnya. Karena yang punya kita kami, sehingga kita fokus untuk pengembangan tahun 2024. Ini contoh tentang penangkar. Tahun ini kegiatan padi kita, padi. Kita tidak ambil dari luar. APBD kita murni ambil dari Malinau untuk padi. Kita ada 10 penangkar. Jadi dana APBD kita ambil dari penangkar Malinau khusus untuk padi unggul. Itu kan MT3 nih Pak. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa Malinau itu pembinaannya sudah tahun kemarin Pak. Jadi tak ujuk-ujuk langsung ini
kita siapkan. Cuma dia dari tahun kemarin kita siapkan benih itu, mereka tanam, penangkarnya mereka tanam. Kita memang ambil benih, sumber benih itu nanti ada labelnya, label putih apa, ungu, kuning, itu ada label-labelnya. Jadi memang untuk sumber kita ambil dari luar, tapi kita kembangkan di Malinau sekalian pembinaan, sehingga benih di Malinau itu cukup untuk disebarkan. Jadi dana itu melalui pihak ketiga mengambil benih dari petani-petani. Nah harapannya ini juga nanti diambil dari petani penangkar. Jadi kita tidak bisa bergerak dulu karena ini belum ada nama. Karena aturan undang-undang juga yang haruskan itu bahwa itu harus berlabel. Jadi kita sudah punya contoh Bapak Ibu bahwa padi kita sudah bisa kita ambil. Prosesnya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Rahman itu, labelannya itu memang ada yang bagiannya. Jadi kita mulai Bapak Ibu dari ini. Ini Nina Sungai Bo, manis sekali, mantap. Lego. Ini Nina Sungai Bo, manis sekali, mantap. Es madu Sungai Bo Malinau, selain rasanya manis, gurih, pokoknya the best. Baratnya mengurangi gila ya. Takut kita dikasih Recommended. Lagi dua. Lendong kayu ya Sungai Bo, uduk kayu ya Sungai Bo, buak kayu ya Sungai Bo. Nah. Pakai penggaris tapi yang lebar tajam. Udah tadi 11,3. 11,3. Yang itu dulu Pak. 10,4. 10,4. Pak itu premisnya itu tiket. Selamat pagi Ibu. Ya, ya. Pak. Apa namanya desa ini Bu? Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Bo, Kabupaten Malinau. Malinau. Ibu asli orang sini atau pendatang? Ibu asli orang sini. Siapa namanya Bu? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Sudah berapa lama Ibu di sini di kampung ini? Sejak kecil, lahir. Lahir sini. Lahir di sini Pak. Oh iya. Desa yang indah ini Bu ya. Ya. Alam dengan manusia kayak bersahabat ya. Nah, kita lihat itu hijau pemandangannya. Iya. Ibu siapa tadi Bu? Bu Rosa. Bu Rosa, makasih Bu ya. Ya, makasih Pak.
Kita ada di Sungai Boh. Mantap. Mantap. Kita mau cari mat. Sungai Boh. Aduh. Aku sudah betul. Nggak bisa balik.